Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia. Terkhusus juga untuk orang-orang yang kita cintai, semoga juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya mau sharing sebuah buku, yaitu judulnya Sadar Kaya. Lagi-lagi dari Bapak Mardigu. Entah kenapa sih ini buku keberapa kalinya yang saya baca, dan saya selalu senang gitu, ingin terus-terus menyelesaikan segera bukunya gitu, karena isinya tuh luar biasa banget gitu. Semua tentang cara berpikir, dan itu mungkin saat ini adalah kebutuhan saya dan bisa jadi kebutuhan teman-teman semua. Jadi mari kita review buku ini. Bab yang pertama adalah otak sama tapi nasib beda. Kenapa gitu ya? Setiap manusia itu kan memiliki otak yang sama, bahkan sampai jumlah syarafnya, neuron-neuronnya dan segala macamnya itu tuh jumlahnya sama setiap manusia. Tapi kenapa nasibnya beda? Apa yang membedakan setiap manusianya? Pas saya baca di bab ini, saya tertegun gitu ya, setengah berpikir. Ternyata memang lagi-lagi yang membuat kita beda dengan manusia yang lain adalah tentang pikirannya. Ketika orang lain berpikir segalanya positif gitu ya, ketika ada seseorang yang selalu bahagia, selalu hal-hal baik datang di dalam hidupnya gitu kan ya, selalu merasakan ketenangan, kenyamanan gitu, karena memang dimulai dari pikirannya. Ada juga orang yang berpikir atau selalu hal-hal buruk yang datang dalam hidupnya, dan itu kembali lagi kepada pikirannya. Maka perbaikilah pikiran kita. Kita mau memilih yang mana gitu? Kita mau memilih menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang nyaman, atau orang yang hal-hal buruk selalu datang terhadap diri kita, orang yang malas-malasan dan yang lain-lain yang buruk. Terserah kita mau pilih yang mana, karena lagi-lagi otak kita itu sama setiap manusia. Jadi yang lainnya itu hanya tentang pikiran kita yang membedakan dengan manusia lainnya. Nah, bab yang kedua ini adalah tentang millionaire mindset. Balik lagi ya, setiap manusia memiliki otak yang sama, jumlah syaraf dan segala macamnya. Terus yang membedakan adalah di bagian ini, millionaire mindset. Apa sih itu gitu ya? Cara berpikir kaya. Banyak orang berpikir begini, bahkan mungkin saya sendiri dulunya berpikir seperti ini. Orang kaya itu belum tentu bahagia, mending jadi orang miskin aja tapi bahagia. Padahal gitu ya, kita kan nggak tahu sebenarnya orang kaya itu seperti apa. Bisa jadi mereka lebih bahagia, dan saya rasa memang lebih bahagia dibandingkan orang miskin gitu loh. Karena apa-apa mereka bisa beli gitu. Mereka ingin apa bisa terpenuhi. Beda dengan orang miskin. Memang bahasa mulutnya adalah bahagia, tetapi semua yang dia inginkan harus tertahan, harus menunggu waktu hingga kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut kayak gitu. Jadi pentingnya kita memiliki millionaire mindset itu seperti itu, pikiran kaya kita gitu. Ketika orang lain berpikir tentang kita gitu ya, Allah lu tuh nggak mungkin kaya, lu tuh bakal hidupnya gitu-gitu aja, lu bakal tetap jadi orang miskin. Lu nggak perlu percaya itu gitu, karena yang penting itu adalah pikiran kita. Yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan yang bisa mengendalikan omongan-omongan orang itu adalah pikiran kita lagi, kembali ke pikiran kita lagi. Jadi kita lebih memilih mendengarkan bahasa mereka tentang cacian tentang kita, atau kita lebih memilih tetap berdiri tegak terhadap kepercayaan diri kita tentang bahwa kita bisa sukses. Kita semua sama, berhak memiliki kesuksesan yang sama gitu loh. Jadi itu teman-teman semua, kita harus memiliki yang namanya millionaire mindset. Nah, yang ketiga, bab yang ketiga ini tentang jangan membatalkan doa. Ini penting banget. Ketika kita sudah berdoa gitu ya kepada Allah gitu, ya Allah, bulan depan tolong kirimkan uang 1 miliar di rekening saya gitu. Ya udah gitu, minta aja sama Allah, karena semuanya tuh Allah yang punya. Terkesan gitu ya, terkesan bagi kita yang baru pertama kali mendengar bahasa ini tuh kayak, ya apa mungkin gitu kan ya, masa iya
kita nggak ngapa-ngapain atau kerjanya cuman jadi pegawai gitu kan ya, terus berpikir bahwa bakal ada uang 1 miliar di rekening kita di bulan depan. Mungkin kita nggak akan percaya, tapi ketika kita melontarkan gitu ya, melontarkan doa tersebut, ya udah percaya aja sama doa itu dan percaya sama Allah gitu. Ketika kita sudah mengucapkan doa tersebut nih, kemudian di dalam hati kita, apa mungkin ya Allah? Apa iya gitu? Apa bisa terjadi? Nah, itu yang namanya membatalkan doa. Bisa jadi ya doanya nggak bakal terkabul gitu. Doanya nggak bakal diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita percaya pada mimpi kita, ini quotes yang menarik. Ketika kita percaya pada mimpi kita, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu maha besar. Bab yang keempat adalah melepaskan beban yang nggak perlu. Kadang-kadang kita sebagai manusia tuh ini ya, terlalu baper. Bahkan saya dulu seperti itu. Terlalu bapernya tentang apa? Tentang omongan orang lain gitu. Ada orang yang ngomongin kita, alah lu tuh cuma dari desa, alah lu tuh dari keluarga sederhana, lu tuh keluarganya miskin, emang dari oroknya sana tuh ya lo tuh bakal kayak gitu, bakal sejalan dengan keluarga-keluarga lo yang dulu. Dan jangan percaya itu gitu. Maksudnya ya udah lepasin aja omongan-omongan orang yang seperti itu, karena balik lagi ke belief system kita. Ketika belief system kita kuat, ya maka yang akan terjadi adalah hal-hal yang sudah kita bayangkan gitu loh. Ketika orang lain berpikir kita nggak akan sukses, kemudian dia ngomongin ke kita nggak bakal sukses, ya udah nggak usah didengerin, tapi percaya bahwa kita bakal sukses, maka kita akan sukses. Jadi melepaskan beban yang nggak perlu itu sangatlah penting daripada menjadi sebuah beban di dalam pikiran kita, dan itu benar-benar nggak penting gitu, mending lepasin aja. Yang kelima ini adalah pertanyakan keyakinan Anda. Jadi kalau saya baca bagian ini tuh merasa kayak, iya ya, gue yakin gak sih sama Allah gitu? Gue percaya gak sih sama mimpi yang udah gue tulis? Dan percaya gak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Jadi ya udah gitu loh. Ketika kita yakin bahwa kita bakal sukses, ya kita bakal sukses gitu teman-teman. Dan sebenarnya kita itu tuh memiliki yang namanya self-limiting beliefs. Apa sih gitu ya? Itu tuh yang membuat kita terhenti gitu. Itu yang membuat kita tidak jadi bergerak hanya karena menganggap bahwa diri kita tuh nggak mampu gitu. Padahal ya teman-teman semua, yang membuat kita gitu ya akhirnya tidak mampu, yaitu hanyalah pikiran kita. Maka balik lagi ke pikiran kita. Ketika kita nggak mampu mengerjakan sesuatu di dalam otak kita, ya udah kita nggak bisa mengerjakan hal tersebut. Tapi ketika kita yakin bisa mengerjakan hal tersebut, ya hal tersebut bakal kita bisa lakuin gitu. That's it. Yang selanjutnya ini mengenai magnet hidup. Manusia itu magnet hidup ya teman-teman. Jadi apa yang kita yakini gitu, apa yang kita lakukan itu tuh bakal hadir di dalam hidup kita. Contohnya begini. Ketika melakukan hal-hal baik ya, gimana sih biar kita bisa selalu datang hal-hal baik ke dalam diri kita? Ya dengan melakukan hal-hal baik gitu loh. Jadi kita melakukan hal baik, maka hal baik akan datang ke diri kita. Jadi itu yang dinamakan, kalau bisa diumpamakan gitu ya, pikiran kita itu adalah motor gitu teman-teman. Jadi ketika kita mengubah cara pikir kita, maka kita akan mengubah hidup kita. Dan kita ketemu tuh sama motornya. Kalau kita mau ketemu sama orang-orang yang baik gitu ya, ya kita baik dulu gitu. Kalau kita mau memberikan peluang-peluang baik datang kepada kita, ya kita harus bertemu dengan orang-orang yang baik juga gitu. Maka hal-hal baik akan datang ke kita. Yang selanjutnya adalah memahat itu butuh waktu. Seperti gini contohnya. Ya semua itu butuh proses ya teman-teman semua. Karena dulu juga gitu ya, saya termasuk orang yang baperan. Saya termasuk orang yang kalau mood itu bete, ya udah bete seharian. Tapi kalau lagi bahagia, ya udah bahagia seharian gitu. Dan itu apa ya? Ternyata memang kurang baik. Dan ketika saya mulai tuh mempelajari emosi, kemudian mulai belajar gitu ya, membaca, nonton ilmu-ilmu baru gitu ya,
bahkan bahasa-bahasa yang diberikan di dalam buku ini, ya saya butuh proses gitu untuk melewatinya. Mungkin nggak sehari 2 hari gitu saya memahami bahwa hal-hal itu penting, tapi bisa jadi perubahan tersebut tuh orang lain yang merasakan gitu. Makanya semuanya butuh proses. Orang mau punya otot yang besar gitu, mau badannya six pack, ya mereka butuh melewati yang namanya nge-gym, makan makanan yang sehat dan lain-lainnya. Jadi ketika kita mau membuat gitu ya, mengubah pikiran kita menjadi hal-hal yang positif, kemudian merubah sikap kita menjadi positif, ya tentu semuanya butuh proses. Yang selanjutnya, kalau tadi kan ada bab yang lepaskan yang nggak perlu gitu ya, lepaskan beban yang nggak perlu. Ini pilih yang Anda ingin pikirkan. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi gitu ya, setiap manusia itu berhak memilih apa yang ada di pikirannya dia. Kalau mau memilih untuk sedih ya sedih, kalau memilih untuk bahagia ya bakal bahagia, kalau memilih untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses ya bakal baik gitu, bakal ketemu sama orang-orang yang sukses. Dan itu lagi-lagi balik ke pikiran kita. Maka karena pikiran itu milik kita gitu ya, kita bebas menggunakannya untuk apapun. Jadi pilihlah hal-hal positif yang bisa dan selalu Anda pikirkan. Jangan melulu bingung gitu ya, bingung tentang persepsi orang lain, bingung tentang omongan orang lain, apalagi cacian gitu ya. Karena pasti kita ini hidup semakin besar itu ya bertumbuh bersama orang lain, dan dipastikan juga kita menemukan bahasa-bahasa yang buruk, kemudian contoh-contoh perilaku yang buruk gitu. Tapi itu semua balik lagi ke diri kita yang bebas memilihnya. Jadi mau milih baik atau milih buruk. Nih di bagian ini ada quotes menarik, yaitu bagi mereka yang percaya tidak perlu penjelasan, tapi bagi mereka yang tidak percaya tidak akan pernah cukup semua penjelasan. Nah makanya ya tidak usah sibuk memikirkan perkataan ataupun persepsi orang lain, tapi percayalah terhadap belief system kita sendiri gitu. Cocok banget di buku Pak Mardigu, kalau nggak salah judulnya Servo Mechanism. Pokoknya buku itu bonus dari e-course gitu, e-course Servo Mechanism, dan itu benar-benar mencari jati diri kita sendiri. Yang selanjutnya, Anda diciptakan untuk sukses. Kita diciptakan secara sempurna gitu ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya. Kemudian kita diciptakan dengan anggota tubuh yang sama. Kemudian kita diciptakan juga dengan otak yang sama gitu kan. Jadi ya kita semua itu berhak untuk sukses gitu. Semua orang berhak untuk sukses. Tinggal gimana cara kita untuk mendapatkan kesuksesan tersebut gitu. Dan kita juga bisa gitu, tidak menjadi orang yang sukses, tapi justru itu karena memang pilihan kita untuk tidak menjadi orang yang sukses. Jadi be careful of what you wish for. Kayak tadi, kalau kita itu nggak boleh membatalkan doa. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu doakan. Karena semuanya itu diawali dengan kekuatan pikiran. Selanjutnya, pikiran itu mencipta. Ya, contoh gini, dari rumah mau pergi, kemudian buru-buru bawa mobil. Ternyata kita nggak bawa SIM sama STNK. Terus setengah perjalanan di tempat yang sering ada polisi gitu ya, otak kita tuh sudah berpikir, wah pasti bakal ada polisi nih nanti gitu ya. Terus beneran dong, pas ada di jalan tersebut gitu ya, polisinya beneran ada, dan kemudian di dalam pikiran kita tuh gini, wah pasti diberhentiin nih gue nggak bawa SIM gitu ya, panik, dan beneran diberhentiin gitu. Nah itulah kekuatan pikiran teman-teman semua, benar-benar itu pikiran mencipta. Terus ya bakal terjadi gitu, apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Contoh lagi misalkan ini yang sering saya alami, jadi dalam perjalanan gitu ya, baik naik motor ataupun naik mobil tuh sering banget yang nggak ngecek bensin gitu ya, nggak ngecek bahan bakar kendaraan. Terus udah tinggal sedikit tuh,
Sementara jarak antara perjalanan sama pom bensin itu masih butuh beberapa kilometer. Nah, biasanya saya selalu mengucapkan sholawat, kemudian saya tuh selalu berpikir bahwa sampai gitu ya, sampai pom bensin. Dan ternyata ya sampai gitu. Makanya itulah kekuatan pikiran. Pikiran akan menciptakan sebuah kejadian. Jadi hati-hati tentang apa yang kamu pikirkan. Termasuk misalkan kita ngomong bakal bisa gitu ya, tapi di dalam pikiran kita tuh kita apa iya ya bisa ya? Ya nggak bakal bisa gitu. Kayak hati-hati ya dalam berpikir. Yang selanjutnya, pahami cara kerja otak Anda. Jadi otak itu unik ya teman-teman. Waktu itu saya pernah mengikuti webinar tentang bagaimana cara anak gitu ya, mengajarkan anak supaya bisa cepat menghafalkan Al-Quran. Jadi otak itu unik gitu ya. Otak itu ada neuron-neuron gitu, bahasa ilmiahnya. Jadi ketika dia itu nggak tahu gitu ya, nggak tahu, maka dia itu tuh nggak nyambung teman-teman semua, dan jurangnya itu jauh. Tapi ketika terus-terusan kita jejelin dengan ilmu gitu ya, dengan hal-hal yang kita pengen tahu, maka dia itu akan lama-lama nyambung. Nah, ketika nyambung terus kita ulang terus, ya akhirnya kekuatan yang nyambung itu tadi gitu ya, kokoh gitu loh. Jadi tidak ada celah antara neuron yang ini dengan neuron yang ini, dia sudah melekat dan akhirnya kokoh di dalam pikiran kita. Nah, bisa jadi itu adalah pikiran kita juga gitu, yang tadinya nggak percaya, kemudian dimulai dengan belajar percaya, akhirnya ketemulah dia neuron-neuronnya, akhirnya dia melekat dan kemudian kokoh, akhirnya tumbuhlah self esteem, kepercayaan diri kita, kemudian tumbuhlah keyakinan di dalam diri kita secara kuat. Gitu. Jadi itulah uniknya otak gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada yang menarik. Persepsi adalah biang masalah. Benar-benar sih kalau ini. Saya merasakannya sendiri. Saya dulu termasuk orang yang sering berpikir tentang persepsi orang lain. Misal, saya mau melakukan sesuatu hal gitu ya. Terus saya tuh berpikirnya mesti ya gini. Baik nggak ya untuk orang tersebut? Kira-kira orang itu tersinggung nggak ya gitu. Terus habis itu sudah dilakukan gitu ya, balik lagi enggak kok, itu pasti baik yang saya lakukan, yang saya pilih untuk saya lakukan itu pasti yang terbaik. Terus habis itu ada celotehan orang gitu ya, ini gitulah pokoknya ya, A B C D E F G, dan itu kalau kita percaya, kalau kita mendengarkan gitu ya, itu bakal menjadi suatu hal yang nggak perlu di diri kita. Bahkan bisa jadi hal tersebut itu bisa buat kita ngedown sendiri, jadi nggak percaya diri lagi sama diri kita gitu. Tapi ini dalam konteks ya, dalam konteks hal yang baik menurut kita, tapi orang lain menganggap itu tidak baik, ya it's okay gitu. Tapi ketika celotehan itu adalah manfaat ataupun nasihat, ya harus didengerin gitu, karena itu bukan sebuah persepsi. Selanjutnya adalah dobrak mitos. Nah, dobrak mitos ini kayak kepercayaan tadi itu. Kalau misalkan kita tuh percayanya bahwa orang kaya itu belum tentu bahagia, orang miskin pasti bahagia. Nah, jadi gimana caranya kalau kita mau kaya? Ya mendobrak mitos tersebut gitu. Mendobrak mitos bahwa orang kaya itu pasti bahagia, bukan orang kaya belum tentu bahagia. Selanjutnya, Anda patut mendapat yang terbaik. Karena kita diciptakan sama, karena kita berhak mendapatkan kesuksesan yang sama juga, ya kita berhak mendapatkan apa-apa yang terbaik. Itu balik lagi terhadap diri kita. Kita maunya mendapatkan hal-hal baik atau mendapatkan hal-hal buruk gitu. Kalau kita mau dapat hal yang baik, ya kita melakukan hal yang baik. Kalau mau dapat yang buruk, ya melakukanlah hal-hal yang buruk gitu. Selanjutnya ada bab apa sih itu pikiran. Nah, pikiran itu terbagi menjadi 3. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, pikiran sadar ini seperti saat ini nih, dalam keadaan sadar ya, ngomongnya sadar gitu. Nah, pikiran bawah sadar itu adalah self concept yang udah terjadi di dalam diri kita.
template pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau tidak sadar ini seperti orang tidur, orang mabuk, atau orang gila. Nah, pikiran sadar ini teman-teman bekerja hanya 12% di dalam otak kita. Sedangkan pikiran bawah sadar itu memberikan 88% tindakan-tindakan, pikiran-pikiran yang bakal kita lakukan akhirnya. Makanya kenapa pentingnya kita memikirkan hal-hal yang positif di dalam pikiran bawah sadar kita gitu. Template-nya dibentuk ya karena itu, supaya kita tetap melakukan hal-hal yang terbaik, tetap melakukan hal-hal yang positif, tetap berpikir hal-hal yang positif gitu. Selanjutnya bab ini adalah hardware buatan Tuhan dan software buatan manusia. Nah, itu tadi kalau otak adalah hasil buatan Allah. Nah, software itu adalah hal-hal aplikasi yang kita install di dalam diri kita. Balik lagi kayak yang tadi, kita mau mengkonsumsi hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, atau pikiran-pikiran yang negatif. Itu kembali lagi terhadap apa-apa yang pengen kita install di dalam otak kita. Nah, apa aja sih isi alam bawah sadar seseorang? Isinya adalah keyakinan. Kalau saya boleh simpulkan adalah alam bawah sadar seseorang itu adalah tentang keyakinan. Keyakinan kita tentang hidup, keyakinan kita tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, selanjutnya adalah seberapa laparkah Anda? Nah, di bagian yang ini pertanyaan lapar itu lebih menuju pada diri kita gitu ya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu gitu, sesuatu tujuan kita tuh lapar apa enggak sih? Ketika kita lapar gitu ya, merasa lapar banget, pasti kita akan mencari hal-hal, sesuatu, pokoknya bergerak jalan supaya kita bisa makan, intinya supaya perut kita bisa terisi. Tapi ketika kita tidak berpikir bahwa kita ini lapar atau masih ada masih ada sisaan di belakang kita yang mungkin kita nggak akan tetap bergerak jalan, tapi mungkin kita bergerak secara lambat, kemudian masih memikirkan bahwa di belakang kita masih ada kok sisa-sisaan gitu. Jadi cek lagi seberapa lapar Anda untuk menggapai kesuksesan Anda. Selanjutnya, harga sebuah kesuksesan. Jadi di sini ada cerita tentang balerina. Jadi balerina itu narinya bagus banget sampai membuat penontonnya itu terharu gitu ya. Tapi pas ternyata ditemuin si balerinanya ini, ketika dia lepas sepatunya dia dilihat kakinya banyak memar-memarnya gitu. Ya itulah sebuah balasan dari sebuah kesuksesan gitu. Ada hal-hal pahit di belakangnya, dan kadang kita itu tuh tidak melihat hal-hal pahit di belakangnya, tetapi kita hanya melihat keindahan gitu. Kalau kita pengen sukses ya kita harus melewati tahap-tahap yang pahit itu tadi gitu. Nggak bisa kita ngelihat orang sukses ya udah kita ambil pengalaman suksesnya aja gitu, cerita indahnya aja gitu, tanpa memikirkan cerita-cerita di baliknya. Terakhir, kata-kata adalah doa. Ini bab terakhir, kata-kata adalah doa. Jadi dulu waktu saya baru banget pertama kali masuk kuliah tahun 2013, dan pada saat itu tuh bahasanya bercanda. Saya ke warung di tempat bule gitu ya, terus bule itu bilang kayak gini, alhamdulillah ya udah keterima di Unila lewat SNMPTN, abis itu nanti lulus nikah ya, kata dia gitu. Terus saya tuh nggak sengaja nyeletuk begini teman-teman, ya enggak dong, enggak langsung nikah, kataku kayak gitu. Nanti nikahnya umur 23 tahun. Dan itu benar terjadi teman-teman. Jadi itulah menariknya kata-kata adalah doa. Mari kita berbicara hal-hal yang baik dan stop berbicara hal-hal yang buruk. Bahkan kan Rasul aja mengajari kita gitu ya, dalam keadaan bercanda gitu kan dengan sahabatnya, dia itu mengatakan hal-hal yang jujur. Nah itu sih yang masih terus dipelajari, karena kadang-kadang itu saya sendiri merasa bahwa bercandanya dengan teman-teman itu masih banyak mengeluarkan hal-hal yang menyakiti perasaan mereka itu. Nah, bab di buku ini habis. Ini ada tentang epilog dan juga tentang penulis. Teman-teman nanti bisa
membacanya sendiri jika teman-teman punya buku ini, atau boleh cek review-review di video-video lainnya yang membahas tentang buku Sadar Kaya dari Pak Mardigwowi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga banyak ilmu dan aha yang bisa diambil. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.